Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan akan dilimpahkan ke Kejaksaan pekan depan. Diduga karena rem tidak berfungsi, bus yang membawa rombongan mahasiswa ITB menabrak bus lainnya dan trotoar di area kampus ITB Jatinangor, Sumedang. Galuh Art Festival meriahkan Hari Jadi Kabupaten Ciamis. Penyidikan kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki memasuki babak baru. Penyidik Polda Jawa Barat segera merampungkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan dan dijadwalkan akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pekan depan. Penyidik Polda Jawa Barat terus bekerja untuk merampungkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan alias Perong. Penyidik telah memeriksa puluhan saksi termasuk adik dan rekan kerja Peggy Setiawan, termasuk mantan narapidana Saka Tatal. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Julius Abraham Abbas mengatakan saat ini penyidik terus merampungkan berkas dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Dijadwalkan berkas perkara tersangka Peggy Setiawan akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pekan depan. Mudah-mudahan dalam minggu depan paling lambat berkas dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan jaksa penuntut umum. Kejati atau ke Kejari Cirebon? Ke Kejati, karena sesuai dengan level tentu dari Polda akan menyerahkan dulu terhadap berkas tersebut ke pihak Kejati Jawa Barat. Namun penyidik tetap membuka informasi dari masyarakat agar berkas perkara lengkap dan tersangka Peggy Setiawan segera disidangkan. Selama proses berlangsung, selain pihak luar, tim gabungan Irwasum, Propam, dan Bareskrim Polri ikut turun mengawasi kinerja penyidik Polda Jawa Barat. Sebelumnya pada akhir Mei 2024, Polda Jawa Barat menangkap dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka baru pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Peggy disebut-sebut sebagai otak pembunuhan. Namun penetapan Peggy menuai polemik. Polisi lagi-lagi dituding salah tangkap karena Peggy yang ditangkap bukan Peggy yang masuk dalam DPO. Hal ini terkonfirmasi dari pengakuan mantan terpidana Saka Tatal. Ia menyebutkan Peggy yang ditangkap bukan Peggy yang dicari karena foto DPO Peggy berbeda dengan wajah Peggy Setiawan yang ditangkap polisi. Selain itu, mantan rekan kerja Peggy ramai-ramai membantah keterlibatan Peggy karena saat pembunuhan terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu, Peggy berada di Bandung. Sutradara sekaligus produser film Vina setelah 7 hari pun ikut diperiksa. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Menjelang Idul Adha, hewan kurban dari luar daerah terus berdatangan ke wilayah Pangandaran. Hal itu membuat Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pangandaran gencar memeriksa kondisi hewan kurban. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Peternakan dan Pertanian memeriksa hewan kurban yang diperjualbelikan di Pangandaran. Pemeriksaan telah berlangsung sejak 2 minggu lalu dan akan terus berjalan hingga jelang Idul Adha. Hingga saat ini belum ditemukan hewan yang sakit sehingga semua hewan kurban yang masuk ke Pangandaran layak untuk kurban. Petugas kami yang inseminator dan para medis itu ada di setiap seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pangandaran, dan secara rutin itu dokter hewan meminta laporan untuk pengobatan yang telah dilaksanakan. Namun saya amati dan saya lihat rata-rata tidak ada penyakit menular. Sementara itu, penjual merasa senang karena penghasilan mereka meningkat dibandingkan tahun lalu. Harga sapi bervariasi pada kisaran 20 juta hingga 40 juta rupiah. Namun, sapi dengan harga 22 juta rupiah paling diminati pembeli. Kalau tahun kemarin sama yang 5 tahun sekarang lebih meningkat kalau tahun yang sekarang. Kalau dari segi harga bervariasi sih Pak, tergantung barangnya lagi.
Kalau harga nyampe 20, nyampe harga dari 20 nyampe 40-an ada. Hingga saat ini, tingginya penjualan membuat hewan kurban dari luar daerah terus berdatangan sehingga petugas rutin memeriksa dan memberikan vitamin untuk hewan kurban. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Seorang kepala desa di Sukabumi mampu mengubah batang pohon pisang menjadi keripik renyah dan gurih. Dalam satu hari ia mampu menyajikan 100 bungkus cemilan nikmat ini. Kepala desa bernama Neng Elvia di Kampung Pasir Kolotok, Desa Cikadu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, mampu memaksimalkan potensi alam yang dimilikinya. Sambil memberdayakan puluhan ibu rumah tangga dan menambah penghasilan mereka, ia membuat cemilan dari pohon pisang kepok yang melimpah di wilayahnya. Selain tidak mengeluarkan getah, pohon pisang kepok ini juga tidak pahit, sehingga bisa jadi cemilan keripik yang nikmat. Sebelum memilih pohon pisang jenis kepok, sebelumnya ia mencoba jenis pisang lain, namun tidak bisa dijual. Terus emang pernah coba juga pisang-pisang jenis-jenis lain, Bu? Pernah. Itu kenapa, Bu? Pas ditembaknya gatal. Terus pembikinan seperti ini juga gatal. Dalam sehari, mereka bisa memproduksi keripik pisang sebanyak 100 bungkus, bahkan produksinya bisa lebih jika mengikuti event bazar produk UMKM. Proses pembuatan keripik juga tidak begitu sulit. Pertama, batang pohon pisang dipotong kemudian diiris tipis bagian dalamnya. Irisan ini kemudian direndam dalam air kapur untuk menghilangkan getah. Setelah direndam, bahan baku keripik ini dicuci bersih dan siap untuk dimasak dengan campuran bumbu yang sudah disiapkan. Satu bungkus cemilan ini dijual dengan harga Rp13.000. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Ciamis dimeriahkan dengan suguhan Galuh Art Festival. Budaya yang ditampilkan merupakan budaya asli masyarakat Ciamis serta dari beberapa kabupaten dan kota sekitar. Semarak Hari Jadi ke-382 Kabupaten Ciamis berlangsung meriah. Acara dimulai dengan pengibaran bendera di depan pendopo Bupati Ciamis. Rangkaian acara dikemas dalam suguhan Galuh Art Festival. Festival menampilkan budaya asli masyarakat Ciamis dan juga dari beberapa kabupaten dan kota sekitar. Di antaranya penampilan boneka Mabokui dari Raja Desa Ciamis, yakni orang-orangan yang dibuat dari mabokui atau perabot rumah tangga dari anyaman bambu. Festival juga dimeriahkan oleh fashion show, kuda-kudaan, dan sisingaan, serta cong-corongan. Sebuah boneka menakutkan ikut ditampilkan, yakni Buta Bele. Ada juga wayang landung, yaitu boneka wayang setinggi 3 meter dengan wajah salah satu tokoh pewayangan. Sementara tubuhnya dari daun pisang atau jerami padi. Hampir mirip dengan wayang landung, wayang geges dari Banjarharja, Kota Banjar menggunakan jerami sebagai tubuh tokoh wayang. Festival ini menjadi hiburan bagi warga Ciamis yang menyaksikan festival bahkan dari pinggir jalan. Ulang tahun Hari Jadi Ciamis ini bukan hanya milik ASN itu, tapi juga milik masyarakat. Mereka itu ada banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ada Galuh Festival saat ini ya Pak ya? Ya. Itu dari mana ada pusatnya Pak? Ya di samping KUKM yang ada di kita, juga kita mengundang dari luar Ciamis. Jadi di sisi lain juga OPD-OPD yang ada di kita, semua ikut memeriahkan. Festival tidak hanya memperkenalkan budaya asli Ciamis, tapi juga untuk mempertahankannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.